Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anggara 212 ya. Kali ini saya mau coba tutorial cara setting wideband mesin karek. Kalau enggak mesin Kansai namanya, Kansai spesial nih. Kansai spesial. Nah, saya pakai Kansai FX Min 4421P yang kepala kecil ya, bukan kepala yang kotak. Ada yang sama Shiruba ada yang kotak, ada yang kepala kecil gini juga ya. Oke, sebelum saya mulai nih ya, sebelum saya mulai jangan lupa untuk yang baru pertama mampir ke channel ini, jangan lupa like, komen, dan share video saya. Tekan tombol lonceng untuk dapat notifikasi dari saya jika bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, abaikan saja. Oke nih ya, tutorialnya sebenarnya udah saya bahas dari video-video saya sebelumnya. Cuman sekarang nih, kemarin saya upload mereknya Shiruba ya. Nah, untuk sekarang saya pakainya Kansai spesial yang silinder ya. Dan ada juga yang nanya ke saya gimana goyangan ya, masalahnya apa. Jadi ini saya tutorialnya lengkap ya, insya Allah saya sejelas-jelas mungkin ya, dari awal sampai akhir cara penyetingan mesin wideband. Oke, lanjut aja ya, langsung kita mulai ya. Nah, bikin saya 13 mili nih ya. Ini untuk ketinggian jarum ya, bikin dulu kayak begini 13 mili ya. 13 mili ini bisa diperhatiin ya, 13 mili. Kita bikin panjangnya 13 mili ya. Nah, untuk mengukur tiang jarum ini ya. Nah, untuk paling tinggi tiang jarum ya, ini udah 13 mili panjangnya, lebarnya nih nih 13 mili ya harus. Ini berarti ini kurang turun sedikit ya, kurang turun 1 mili. Sebenarnya masih bisa 12 mili gini, cuman biar lebih maksimal buat patokan semuanya ya. Nah, untuk geser ini pakainya, kalau yang Kansai spesial ya, pakainya dia 2 ya, buat pegangan ini ya, 2. Yang satu di sini ini buat buat dia rel tiang jarumnya ya. Jadi dia ada relnya di sini. Nih kalau udah goyang, tambahannya ya, kalau udah goyang dia relnya udah habis. Bisa juga yang atasnya ini udah habis ya, yang coakan ini ya, udah habis dia coakannya kalau dia goyang kiri kanan ya. Nah, makanya saya saranin mesin sebelum pakai dikasih grease ya. Untuk yang coakan ini dikasih grease. Kalau nggak bahasa grease-nya berarti bahasa gemuk ya. Kalau bahasa ininya ada yang grease, ada yang gemuk. Oke, nih untuk nurunin nih, kendorin dua-duanya ya, baru kita turunin. Nengisor mas, sor. Nah, jadi jarum paling atas nih 13 mili ya, mentok ya segini nih. Nah, mentok gini. Kalau kelebihan kita harus pas ya, kita main pas. Nah, jadi pas 13 mili deh ya, dari ujungnya jadi 13 mili nih. Nah, 13 mili ke pelat. Saya ingetin lagi ya, jarum paling naik ya, Nanti kalau udah patokannya begini, nanti patokan untuk maju mundurnya loper kita bisa kita tentuin ya. Kalau udah tiang jarumnya ngepas. Terus jangan terlalu kencang dulu nih ya, Kita masukin dulu ya. Kita pasin dulu pas tengah-tengah lubang ya, jangan miring. Ini jangan miring ya, ini harus sinkron. Nah, harus sinkron, jangan sampai nih ntar harus sinkron, jangan sampai ada yang miring kiri kanan ya. Jadi untuk jarumnya harus ngepas ya. Ininya. Kalau bisa nih bautnya jangan dilepas dulu ya, jadi biar ngepasinnya enak. Nah, ini biar lurus ya, sinkron, kita lihat dari samping ya.
dari samping, jadi si jarum lurus ke sini. Nanti biar pengambilan lopernya yang sama, lopernya ini pengambilannya bisa bareng ya. Nah kalau udah pas gini baru kita kencengin ya. Nih kalau kira-kira udah lurus pas, kita kencengin aja, kita permanen, jangan pura-pura ya, kenceng aja. Nah gitu. Ini buat yang pertama kali nyeting ya, untuk kansai biar lebih jelas nih. Ini kunci L4 ya, 1 2 3 4. Ini platnya kalau ada bautnya nggak usah dibuka, platnya gini aja angkat jadinya. Nah gitu. Jadi L4 nya aja biar untuk penyetingannya lebih jelas. Jadi nggak usah dibuka platnya ya. Nah, kayak gitu. Kalau udah dibuka platnya ini, saya udah siapin nih ya loper biar jelas bang. Nih saya udah pasang tahanan ya, mana tuh Jack, kali 2 Jack. Nah tahap awal kita pemasangan jarum ya, sesuai kebutuhan yang kita ukuran, mau jahitnya ukuran berapa. Nah ini tahap keduanya udah selesai pasang jarumnya. Pasang jarumnya pakainya bisa UO, bisa DP kali 57 ya. Kalau untuk kansai biasa wiseband dia yang lebih pendek aja, pakainya pakai UO aja, jangan pakai DP kali 57, terlalu panjang ya, soalnya buat karet nanti lebih lentur. Nah untuk pertama penyetingan ini ya. Nah penyetingan ini pasang tahanan ya. Yuk. Nah buat tahanan ini ada 2 macam ya. Ini ada tahanan yang kayak kawat ya. Ini tahanan kawat. Kalau untuk kansai spesial saya bilangnya nih ya tahanan yang kawat. Terus ini yang kayak gini nih, ini namanya saya kampak ya namanya. Ini tahanan kampak nih ya. Ini ada 2 macam ya. Lebih bagus sih yang kampak ya, karena kalau yang ini kadang-kadang suka nyangkut ya karena dia kecil. Kalau ini ngangkut ya. Lebih bagusnya sih lebih bagus ya. Semuanya bisa dipakai. Cuma yang lebih bagus yang model kampak ini. Ini untuk pemasangan ya. Kalau yang kampak semuanya dari atas gini ya. Nah pemasangan seperti ini dari atas. Ini sama jarum ini jaraknya 0,05 aja ya. Nah 0,05 bisa dilihat dari depan ya sini. Nah, dilihat dari depan sini ya. Nah dari depan sini. Oke. Nah ini 0,05 ya ini ya nih. Jarak ininya nih. Nah ini 0,05 aja ya, jangan terlalu dorong ya. Dia buat nanti si benang itu biar ngembang ya, jangan terlalu nempel. 0,05 aja nih jarak ini ya. Ini jangan terlalu jauh juga, ini harus 0,05 aja nih, jangan ada sela sedikit ya pokoknya ya. Nah kayak gini ada goyangan. Nah seperti ini nanti semuanya sama nih, jangan terlalu dorong. Nah ini saya kasih penjelasan juga ya untuk yang mesinnya kansai goyang-goyang gini ya, mau kansai mau Shiruba ya mereknya. Ini ada kunci L4 sini ya. Nah di sini ada kunci L4 nih ya. Nah ada L4 sini. Nah kunci L4-nya dikendorin ya, ini ya ditekan ke sini ya. Ini dia jadi si kurang masuk ini ya. Nah si ini dia kurang masuk nih. Nah ini nih, nah jadi diusahain jangan goyang-goyang ya. Nah ini nih, udah sini bang, udah dia neta.
Nah, eta jadi kurang masuk ya. Nah si kunci L4 ini yang ini nih kurang masuk ke sono ya. Nah kita kencengin dulu ya. Nah prosesnya gini aja ya. Nih dikendorin sedikit ya, kendorin. Itu ada pernya ya, nanti hati-hati pernya nanti ngejeplek. Ini ada pernya, jadi jangan terlalu kendor banget ya. Kalau goyang-goyang nanti kendalanya ada loncat-loncat ya. Nah ini ditekan ya, nah ini kan begini ditekan ya, nah begini tekan ke sini ya, nah tekan aja ke sini nih, nah biar masuk, udah masuk dikencengin. Nah sekarang ini udah ini udah bagus ya, ini udah nggak goyang ya. Nah diutamain ini dulu ya, nih kunci L4 ini jangan terlalu kendor ya, takutnya nanti berubah ke depan ke belakangnya. Kalau udah ngepas gini udah kenceng nih enak, jadi dia permanen hasilnya. Jangan yang ini ya pokoknya ini aja nih yang dirubah, ini ya yang didorong ya. Nah seperti itu ya. Nah tetap harus bisa main begitu ya. Nah harus bisa main begitu tuh. Nah harus bisa keluar masuknya enteng ya. Nah kayak gitu. Nah untuk pemasangan loper gini aja ya, ini dibuka dulu ke sini. Nah ini masukin aja ke sini ya. Nah untuk pemasangan loper diusahain lopernya juga udah yang loper siap pakai ya, yang bagus ya, jangan loper yang nanti yang jelek-jelek dipasang ya. Kalau mau nyeting sekalian ya. Nah, ini. Nah kalau udah kepasang semua kita balik lagi ya. Nah ini kalau ada kurang dan lebihnya dimaklum ya, segala sesuatunya tidak ada yang sempurna. Tenengkel sih. Nah ini ya untuk pemilihan loper diusahain untuk jenis loper ya. Untuk loper ini diusahain pengambilannya harus sama-sama ya. Kenapa tadi di awal harus sejajar sinkron ya. Nah untuk pengambilan jadi kita biar sama-sama ya, pengambilannya bareng ya. Nah seperti itu. Kalau kira-kira udah pas nih sama ya, ini kalau ini 0,05 nggak apa-apa ya, 0,05 juga ya. 0,05 ya. Nah ini tangan orang ulah di center aja, senternya mesin aja. Nih perhatian ya, nih diperhatiin nih loper harus lurus ya, lurus ke depan ya. Jangan posisi loper jangan miring ke sini, pemasangan jangan miring ke sini ya. Ini harus sinkron lurus gitu ya. Nah dari depan harus begini, harus sama sejajar rata gini. Nah, harus sejajar rata ya. Nah nih untuk kansai apapun itu pokoknya harus rata lurus ke depan. Diusahain harus ke depan ya, saya saranin kalau pengen hasilnya bagus maksimal ya. Nah, seperti itu ya. Nah, gas aja teman-teman ya, diperhatiin aja ya. Untuk pengambilan ini disaranin seperti ini ya. Tadi dia nempel tapi jangan sampai bergerak ya, biar nggak ada loncatnya. Makanya ujung loper harus benar-benar paten lancip
halus ya. Nah jadi seperti itu ya, jadi apa namanya, pengambilannya sama-sama ya, bareng. Nah seperti itu. Nah untuk kalau ini udah selesai, kita cara pemasangan ini ya, pemasangan spidernya. Oke, saya juga lupa nih ya untuk mengatur ini ya, goyangan. Ini loper paling mundur 3 sampai 4 mili ya. Nih loper paling mundur nih ke jarum, paling mundur loper ya. Nah loper paling mundur nih ke sini 3 sampai 4 mili ya, maksimum 5 mili dah ya. Nah 5 mili dia pengambilan. Kalau udah ini mundur apa, paling mundur udah 4 mili, udah paling mundur nih pengambilan di apa 3 sampai 4 mili ya, 4,5 mili lah ya, 4,5 mili. Terus pengambilan harus di 1 mili di atas coakan ya. Nah ini kan terlalu tinggi, untuk merubahnya kita di sini nih. Untuk mesin Kansai ini pakai L2,5 ya. Nah ini L2,5 ya, ini L2,5. Baut tutupnya, baut platnya L2,5 ya. Nah untuk goyangan loper kita harus buka ini ya. Nah harus buka kap ini yang tengah ya. Nah untuk penggeseran goyangan ya, nih penggeseran goyangan nih kalau kunci Kansai L2,5 ya, kunci L2,5 nih ya. Nih L2,5. Ini dikendorin aja, dikendorin. Ada 2 dia bautnya ya. Ini dikendorin. Nanti ini ya di lopernya diperhatiin ya nih. Jadi untuk penyetingan Kansai ini ya, ini pengambilan awal 1 mili di atas lubang jarum ya. Ini 1 mili di atas lubang jarum, bisa diperhatiin ya, 1 mili di atas lubang jarum, 1 mili di atas lubang jarum ya, di lubang jarum ya, dicoakan. Nah pas kembalinya juga harus dipasin ya. Ini dia harus penusukan harus di belakang leher ya, di belakang leher ini ya. Leher kan loper ada coakan ya. Nah ini juga penting ya. Nah pas penusukannya dia pas pengambilan yang kedua, nah dia harus ngepas ya, jangan terlalu cepat ya. Kalau dia terlalu cepat daripada lubang loper, nanti dia nggak nyangkut ya, sama aja bohong ya. Disaranin ini makanya dia ini diperhatiin ya. Nah pas penusukan kedua dia kenapa si loper bentuknya seperti ini, dia pipih belah sini ya. Ini untuk ini untuk setelah pengambilan yang kedua jarum ya. Kenapa nggak diratain aja ya? Kalau misalnya dia nggak ada fungsinya ke sini, dia diratain. Jadi ini harus pengambilan di sini ya. Nah pas penusukan kedua harus di sini, di belakang lubang ini ya, di area coakan ini, pas di sini ya. Nah, harus seperti ini. Nah harus begini ya, nih jarum, ini berarti jarum nih. Nah harus penusukannya gini nih ya. Nah harus begini, si ujung jarum pas dia balik harus begini ya. Nah harus begini, harus begitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi bukan pengambilan pertamanya aja, keduanya juga pas penusukan kedua nih, ini berperan serta ya, berperan. Jadi dia tuh kesinambungan ya. Ini yang bikin jadi rajutan rantai itu seperti ini ya. Nah, oke, penjelasan seperti itu nih. Kalau untuk penggeseran ya, nih saya kasih contoh ya. Sini lagi bang nih, ini kita kendor ya. Ini L2,5.
Ini L2,5 ya. Ini nanti kurang lebihnya dia dikendorin. Ini dia kan nggak nih, dia ini nggak main ya nih. Nah pas penusukannya gini aja nih, kalau misalnya si abang-abang ragu nih ya, nih pas pengambilan pertama 1 mili di atas lubang jarum. Nah ini perkiraan ini pasin 1 mili di atas lubang jarum. Nah perhatiin set. Nah ini sedikit dikencengin yang ini ya baut L nya, yang ini nih L ini sedikit dikencengin, agak kenceng, kita cek ya. Nah tuh 1 mili di atas lubang jarum nih kan udah pas ya, 1 mili di atas lubang jarum. Nah ini udah pas nih ya, mantap nih ya, ini mantap settingan mantap ya nih. Nah diperhatiin ya. Nah penusukan kedua, nah ini harus di atas cowakan cut. Nah seperti itu ya. Nah oke, harus di atas cowakan yang loper itu ya. Kenapa harus sinkron? Nah di situ nih letak sinkron loper, harus sinkron tuh ya untuk pengambilan kedua. Kalau dia terlalu lopernya miring ke sana, nanti terlalu jauh untuk penusukannya ya. Nah penusukan keduanya seperti itu. Nah jadi pas di sini tuh kalau sinkron dia nggak kepentok ya, nggak terlalu mepet pas baliknya. Makanya sering putusan ya, pas benang buahnya putusan dia terlalu mepet, jadi dia narik ya. Oke seperti itu ya nih. Kalau udah pas seperti itu nih tinggal dikencengin ya. Ini kencengin. Nah ini untuk goyangan loper ya. Nah ini goyangan loper ya, timingnya ini. Nah kalau ini ada dua ya kan, ada kansai ada dua ya nih. Satu nih kalau ngelihatnya yang gula-gula ya, ini gula-gula ini ya nih. Ini yang ini dia kunci, kalau nggak salah kalau ini L3 ya, ini L3 dia sama L2,5. Ini untuk jalan ya, untuk ayunan giginya. Ini ayunan gigi sama jarum, nggak ada hubungannya sama loper ya. Nah yang ini sama jarum. Nanti kok jarak SPI nya udah digedein tetap kecil. Nah di sini dia berarti ayunan gigi sama jarumnya nggak pas. Nanti yang digeser ini ya, ini karena belum dipasang giginya atau gimana jadi agak sulit ya. Oke nanti kita praktekin ya itu ya, nanti season berikutnya lah biar nggak terlalu pusing ya. Oke udah selesai nih, situ udah pas ya untuk pengambilan roper seperti itu. Nah sekarang kita pemasangan speeder. Ini speeder ya. Nah ini speeder. Oke untuk speeder ya, speeder ada dua macam ya. Ini speeder yang panjang sama yang pendek ya. Ini yang saya tahu ya, yang pendek ini untuk yang jenis Kansai yang kotak ya. Wiseband yang kotak ada kan, yang kotak bukan yang kepala kecil. Nah untuk yang kepala kecil, nah saya originalnya juga yang panjang ya, pemakaian yang panjang. Yang panjang pemakaiannya ya, seperti ini yang panjang. Ini yang udah saya pasang nih ya. Nah ini saya pemakaian yang panjang ya, nih bisa dilihat ya, diperhatiin. Nah untuk pemasangan speeder ya bisa diperhatiin ya. Nah kalau udah kita pasang nih, pemasangan speeder jaraknya sama patokannya ya. Patokannya nih jaraknya nih pas jarum paling nusuk ke bawah. Untuk patokan dia jarak ke jarum kisaran 1 mili sampai 0,5 ya. Ini jangan terlalu nempel, jangan terlalu renggang juga ya. Nah ini jarak ini ya, jarak ini ya ujung speeder. Terus pemasangan speeder harus lurus ya, gini harus lurus, jangan miring-miring ya. Ini jangan, saya contoh ini speeder jangan
Jangan gini ya posisinya, dia harus sinkron, jangan begini ya, jangan begini ya, harus rata ya, ini harus rata kayak gini. Ini jarum paling turun dia rata sama jarum ya, kalau dari depan tapak depan rata ya. Nah jarak speeder ini, loper speeder dia harusnya sejajar ya, nih harus sejajar ya, loper speeder jarum. Pas jarum paling turun, jarum ini paling turun, ini dia sejajar. Nah seperti ini, sinkron rata ya, makanya harus sinkron pemasangan loper speeder, harus sinkron. Nah seperti ini ya. Nah, oke ya. Ini maaf ya suaranya agak sedikit berisik ya, karena pas turun hujan. Ini pas loper paling maju ya, loper paling maju loper paling maju ya. Loper paling maju, jarum paling ke atas, diperhatiin ya, jarum paling ke atas. Nah posisi dia nih, nah ya posisi dia nih, lihat dari bawah bang, ketinggian sama loper ya, ketinggian sama loper ini nih ketinggiannya. Ini jangan terlalu rapat ke loper gini, jangan terlalu begini juga ya. Ini kira-kira 1 mili ya, 1 mili gini ya, 1 mili ya. Kalau misalnya bahannya karet atau gimana 0,05 boleh ya. Kalau benang bawahnya karet itu spesial ya, kalau benangnya bawahnya karet lebih bagus, dia lebih turun. Kalau untuk bahannya benangnya biasa agak 1 mili aja gini. Ada jarak ya. Kira-kira 1 mili lah di sini jarak ini, kerenggangan ininya 1 mili ya. Kalau misalnya kurang turun, kita turunin lagi gini. Nah gitu, 1 mili. Kalau kira-kira udah ada 1 mili, kita kencengin. Nah nah seperti itu ya, 1 milian ya, rata aja, rata lurus 1 mili semuanya rata gini ya. Jadi kelihatan juga ini settingan pasti ya. Terus ini ya, pas satu lagi poinnya buat pemasangan speeder nih ya. Ini speeder nih. Nah ini si ujung speeder ini ya, ujung speeder ini harus ada di tengah-tengah loper ya. Tengah-tengah loper, nanti dipadukan aja. Nah tengah-tengah loper gini ya. Nah di tengah-tengah loper seperti ini ya, karena dia untuk pengambilan gini ya. Nah gini, pengambilan benang ya, benang yang ada di loper nih biar dia dirajut gitu ya. Nah untuk pengambilannya seperti itu ya. Nah jadi dia ngedorong benang jarum ke belakang, terus dia ngambil benang bawah ya. Ini yang fungsinya coakan ini nih, dia buat ngambil benang bawah ya, baru ditusuk lagi sama yang jarum ya. Makanya ini harus pengambilan benang bawahnya harus benar ya. Nah minimal tengah-tengah loper ya, di tengah-tengah loper, jadi biar nggak kelewat. Jadi si jahitan itu nggak ada istilah kata loncat ya, tengah-tengah gini ya. Nah tengah-tengah begini, nah seperti itu ya. Nah patokannya nih tengah-tengah, terus pas lurus gini, lurus tuh ya, pas jarum ke atas lurus, jadi semuanya nanti jadi dapet. Patokannya pas jarum ke atas dia harus pas tengah-tengah, sinkron. Nih loper speeder jarum lurus, dapat. Pas dibalikin juga, pas penusukannya, pas pengambilannya dapat ya. Nanti secara otomatis dapat kalau kita ikut prosedur gini ya untuk wiseband. Oke, nah ini udah selesai penyetingan, mau saya pasang, nanti tinggal hasilnya kayak gimana ya. Oke, ini langsung saya tes ya hasil tadi tanpa diotak-atik. Oke nih, ini kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah oke nih ya, hasilnya seperti ini nih. Lumayan bagus ya. Untuk
settingan balap ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.